Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Kamis pagi. Ira dan 2 terdakwa lainnya divonis dalam kasus tindak pidana korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi oleh PT ASDP tahun 2019-2022. Selain divonis 4 tahun 6 bulan penjara, Ira juga didenda 500 juta rupiah. Selain Ira, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Sunoto juga memvonis mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP masing-masing 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Menurut jaksa, Ira dan 2 lainnya telah terbukti merugikan negara dalam transaksi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 800 juta lebih dari nilai transaksi 1,2 triliun rupiah lebih. Ira dan kawan-kawannya didakwa telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya pemilik PT JN, merubah dari kerjasama usaha lalu bergeser menjadi akuisisi saham PT JN. Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Dalam nota pembelanya pada 6 November lalu, Ira tak hanya membantah menikmati keuntungan pribadi dari akuisisi tersebut. Ira menyebut nama Menteri BUMN saat itu Erick Thohir. Menurut Ira, Erick menyampaikan rasa bangga atas akuisisi tersebut. Erick menyebut ASDP akan menjadi operator bahari terbesar di dunia. Ya, ada yang menarik dari proses sidang korupsi PT ASDP. Mantan Komisaris Utama ASDP Lalu Sudarmadi mengatakan dirinya pernah melaporkan kepada mantan Menteri BUMN Erick Thohir terkait adanya potensi korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Namun usai melapor, dirinya dicopot dari jabatannya. Ya, saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ira Puspadewi dan 2 mantan pimpinan ASDP lainnya Juli lalu, Sudarmadi mengungkap adanya potensi korupsi dalam akuisisi tersebut. Menurut Sudarmadi, dari surat PT JN, nampaknya rencana yang terlihat menguntungkan ASDP hanya sebagai rencana yang tidak akan tercapai dan berpotensi menimbulkan kerugian serta tindakan memperkaya badan atau orang lain. Temuan itu dilaporkan kepada Erick Thohir yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Menurut Sudarmadi, laporan tersebut dikirimkan kepada Erick pada Maret 2020. Namun sebulan kemudian ia dicopot dari posisi Komisaris Utama ASDP.
Ya, dalam kasus korupsi di PT ASDP Ferry, Majelis Hakim menyatakan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi tidak terbukti menerima keuntungan pribadi namun tetap divonis 4,5 tahun penjara. Apa implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan dan inovasi direksi BUMN? Kita akan mengupas tuntas bersama pakar hukum pidana yang juga guru besar ilmu hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Selamat sore, Prof. Suparji. Selamat sore, Prof. Sore, Mas. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung dan kita masih menanti bergabungnya kuasa hukum. Sudah bergabung saat ini ya kuasa hukum Ira Puspadewi, Gunadi. Selamat sore, Pak Gunadi. Pak Gunadi. Baik, tampaknya masih terputus sambungan Zoom kami dengan Pak Gunadi. Saya langsung ke Prof. Suparji aja. Prof, bagaimana tanggapan Anda terhadap vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ibu Ira dan kawan-kawannya ini? Halo, Prof. Ya, bisa mendengar saya, Prof? Bisa. Halo? Ya, baik, Prof. Mungkin awalnya singkat saja, Prof. Apa tanggapan Anda terhadap vonis 4,5 tahun kepada Ibu Ira Puspadewi? Pertama, tentunya ya putusan pengadilan harus dihormati. Karena itu kan sebuah keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan. Namun demikian, ada peluang untuk melakukan upaya hukum banding, ya, bahwa ada satu hal yang cukup menarik, diakui oleh majelis hakim tidak menerima sepeser pun ya bagi Ira, ya, bagi dirutnya. Tetapi pada sisi yang lain memang ada dilema pasal 2 maupun itu, ketika memperkaya itu tidak harus diri sendiri, tapi kemudian orang lain atau korporasi. Maka dalam hal ini bersifat alternatif. Salah satunya adalah dianggap memperkaya perusahaan yang lain. Maka untuk itu dalam pandangan hakim bahwa unsur tindak pidana korupsi terpenuhi, maka vonisnya adalah kemudian 4,5 tahun tadi itu. Namun pada sisi yang lain bahwa menurut saya sih hakim mestinya juga progresif gitu ya. Progresif dalam arti tidak positivistik gitu. Yang terpenting unsur melawan hukumnya terpenuhi, memperkaya orang lain terpenuhi, terus kemudian ada kerugian keuangan negara terpenuhi, terus kemudian dia dikenakan hukuman secara progresif dalam arti melihat tentang mens reanya, melihat tentang niat jahatnya gitu loh, bahwa ini sebuah aksi korporasi, akuisisi yang tujuannya baik untuk kepentingan negara, dan kemudian juga sudah secara prosedural telah dilakukan dan dia juga melakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan kemudian dianggap mengalami kerugian gitu misalnya. Dalam konteks adanya kerugian kan mestinya hakim juga bisa menggunakan pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Peresuran Terbatas tentang business judgment rule, di mana seorang direksi dapat dituntut atas kerugian sebuah perusahaan jika dia tidak ada misalnya konflik of interest, tidak ada satu tindakan yang kemudian mementingkan kepentingan dirinya, atau dia telah bertindak secara hati-hati, terus dia telah mengantisipasi mengalami kerugian dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dikenal dengan prinsip business judgment rule. Maka dalam hal ini kalau sudah diterapkan, maka mestinya dia dibebaskan dari tuntutan kerugian tadi itu, termasuk juga dalam konteks tuntutan pidananya. Tapi secara keseluruhan tentunya harus dihormatilah putusan hakim tadi itu, bahwa hakim berdasarkan bukti yang dimiliki jaksa, unsur melawan hukumnya sudah terpenuhi misalnya. Ada peraturan perundang-undangan yang dilalui, yang dilanggar maksud saya. Terus kemudian ternyata memperkaya orang lain juga terpenuhi misalnya. Terus kemudian unsur kerugian keuangan negara tadi juga sudah terpenuhi. Maka akhirnya dikenakanlah hukuman itu. Tetapi tentunya ini juga ada peluang ya, ada peluang untuk melakukan eksaminasi kan, untuk melakukan pengujian, apalagi hakim juga secara jelas bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, maka kemudian tidak diterapkan uang pengganti gitu loh, tidak terapkan uang pengganti. Dan ini juga menarik gitu loh, bahwa
pidana itu kan dalam konteks tindak pidana korupsi jangan hanya memenjarakan orang saja gitu loh. Tetapi bagaimana mengembalikan tentang kerugian keuangan negara. Nah mungkin beban uang pengganti tadi itu dibebankan kepada pihak terdakwa yang lain. Dalam pandangan saya bahwa apa yang dilakukan oleh majelis hakim memang belum sepenuhnya terbangun sebuah kebenaran material gitu ya. Karena tadi itu tidak ada bukti bahwa dia mendapatkan keuntungan apapun. Dan hakim terjebak pada frase keuntungan pihak lain. Yang mestinya kan ini kan seandainya orang lain untung pun ada kickbacknya gitu loh. Ada kembalian kepada yang bersangkutan. Kalau dia tidak sama sekali mendapatkan keuntungan, maksud juga dikarenakan pertanggungjawaban. Dan setiap aksi korporasi kan itu seringkali juga pasti akan mendapatkan keuntungan, yang namanya juga PT pasti kan mengejar sebuah keuntungan, tetapi mungkin saja unsur melawan hukum lah yang kemudian memberatkan. Namun tentunya ini menjadi sebuah peluang yang baik bagi penasihat hukum, bagi terdakwa untuk melakukan upaya hukum berikutnya berupa banding gitu. Baik. Ya. Mas. Baik, sudah bergabung bersama kita nih Pak, ada Pak Gunadi. Halo, selamat sore Pak Gunadi. Ya, selamat sore Pak. Ya. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Gunadi sudah bergabung sama kami Sindo sore. Waduh, duanya di dalam mobil ini, saya mengambil waktu sejenak ya. Terima kasih. Ya, Pak baik. Gunadi, apa tanggapan Anda dan juga Bu Ira terhadap vonis 4,5 tahun yang dijatuhkan? Baik. Ya, terima kasih. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa kami adalah penasihat hukum Ibu Ira dan 2 terdakwa lainnya yang mengikuti persidangan ini dari awal hingga putusan tadi. Jadi setiap persidangan yang kami ikuti, kami cermati semua peristiwa atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Itu yang pertama. Berikut semua pembuktian-pembuktian yang dilakukan baik oleh penuntut umum maupun oleh kami selaku penasihat hukum. Yang pertama yang harus dipahami bahwa di dalam putusan perkara ini ada 2 putusan yang berbeda. Yang 2 majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa bersalah, sedangkan satu anggota majelis yaitu ketua majelis itu memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Yang pertama yang perlu kami sampaikan dulu adalah 2 anggota yang menyatakan Bu Ira CS bersalah adalah mendasarkan pada satu fakta-fakta persidangan yang menurut kami tidak sepenuhnya benar, bahwa kami berpendapat bahwa sebagian besar fakta-fakta yang diungkapkan itu adalah keliru, tidak tepat, atau dia hanya mengambil sepotong keterangan saksi atau keterangan ahli kemudian disimpulkan. Banyak pernyataan-pernyataan atau pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang tidak sepenuhnya benar. Seperti misalnya ada satu kapal dinyatakan karam. Sebenarnya kapal itu bukan karam, hanya kandas. Yang hanya beberapa waktu, kurang lebih tidak sampai 1 bulan sudah bisa beroperasi kembali dan ini menghasilkan. Kemudian terkait dengan hal yang lain, putusan atau pertimbangan hakim dari 2 majelis itu sifatnya ambigu. Di satu sisi menyatakan bahwa pertama, para terdakwa tidak ada niat jahat. Kedua, di mensrea tidak ada. Yang kedua, mereka tidak menerima pemberian atau penerimaan apapun dari aksi korporasi ini. Dan yang ketiga, dia menyampaikan apresiasi kepada direksi bahwa aksi korporasi ini merupakan aksi yang baik bagi perusahaan dan juga bagi pemerintah atau negara. Tapi di sisi lain, mereka menyatakan bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sifatnya administratif, didasarkan pada satu fakta yang tidak benar. Misalnya seperti ini, bahwa dia menyatakan bahwa di dalam aksi korporasi ini ada suatu kerjasama usaha yang dilakukan oleh ASDP dan Jembatan Nusantara. Dikatakan oleh majelis bahwa KSU atau kerjasama usaha ini belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Faktanya, baik berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan juga alat bukti-bukti yang sangat cukup, dinyatakan bahwa kerjasama usaha itu sudah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Fakta ini tidak diangkat, padahal itu isinya adalah perjanjian. Jadi
perjanjian itu ada perjanjian awal, perjanjian tengah, dan perjanjian final. Perjanjian final inilah yang memerlukan persetujuan komisaris karena di dalam perjanjian itu sudah menyebutkan berapa nilai kerjasamanya, apa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, tentang hal itu sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Namun Tapi yang kemarin fakta sempat ini tidak dipertimbangkan. sempat dibahas juga adalah bahwa itu kemudian bergeser jadi akuisisi begitu. Ya, akuisisi adalah tindakan yang berbeda dengan kerjasama usaha. Itu dua hal yang berbeda, masing-masing mempunyai kajian tersendiri. Waktunya pun berbeda. Berarti sudah Pada saat sepengetahuan, itu. artinya sudah sepengetahuan apa sejumlah stakeholder begitu ya, termasuk mungkin BPK begitu. Ya, jadi gini, di dalam proses aksi korporasi dari sejak awal dimulai, ASDP sudah mendapat pendampingan dari yang pertama adalah BPKP. BPKP telah melakukan pengawalan tentang aksi korporasi ini dari sejak awal dimulainya sampai dengan akuisisi dilakukan. Dan setelah itu juga BPK itu melakukan audit kepatuhan terhadap akuisisi ini. Dan dinyatakan semua clear, tidak ada masalah. Ada beberapa temuan administratif dan itu langsung dipenuhi oleh ASDP. Sehingga BPK menyatakan bahwa aksi korporasi ini telah memenuhi semua aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh tidak ada yang direksi dilanggar. dalam Tapi melakukan Pak, ini. ya saya hanya mau mengkonfirmasi saja bahwa apa betul juga akhirnya dasar pemidanaan ini justru berdiri tanpa menggunakan apa yang dari BPK dan juga BPKP gitu ya? Apa betul seperti itu? Ya, begini. Mungkin ini terkait kerugian negara. Ya, soal kerugian negara. Itu yang dimaksud. Perhitungannya. Baik. Yang pertama, bahwa di dalam menghitung kerugian negara, KPK selaku penuntut itu menggunakan auditor forensik internal. Ya. Auditor forensik internal itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Karena secara konstitusional kewenangan itu adalah pada BPK. Itu yang pertama dari sisi kompetensi. Kemudian dari segi metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara ini adalah menggunakan dasar perhitungan penilaian kapal yang dilakukan oleh akademisi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Seharusnya, pada waktu itu seharusnya siapa? Seharusnya dilakukan oleh KJPP atau perusahaan penilai, jasa penilai yang memang mempunyai kompetensi, mempunyai perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Baik. Dan satu lagi yang penting bahwa ahli yang dihadirkan oleh KPK sudah menyatakan dia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian. Itu sudah di-state di dalam persidangan. Baik. Sehingga tentunya hasil penilaiannya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara. Itu yang paling mutlak di dalam persidangan itu. Saya ke Prof. Suparji. Gimana Prof tanggapan Anda melihat ini bahwa akhirnya dasar pemidanaan dan juga penghitungan kerugian negaranya juga tidak menggunakan data dari BPK dan BPKP? Ya, memang ini sering terjadi perdebatan gitu ya tentang siapa yang memiliki otoritas menghitung. Ya, kalau berdasarkan putusan MK kan tidak terbatas audit internal, akuntan publik gitu. Tapi kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung itu yang kemudian yang menghitung, maksudnya yang mendeklar, yang menyatakan kerugian keuangan negara hanya PK dan majelis hakim. Maka untuk itu kan terlepas dari hitungan-hitungan sebelumnya, maka kan pada akhirnya bagaimana hitungan dari majelis hakim gitu loh. Bahwa bukti-bukti sebelumnya itu kan jadi pertimbangan saja, maka hakim kemudian kan menilai kembali tentang terpenuhnya unsur kerugian keuangan negara. Maka inilah salah satu persoalan ketidakpastian dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi kita, sehingga akhirnya Halo Prof. Oh baik, tampaknya Prof terputus, kita akan berusaha untuk menyambungkan lagi. Saya kembali ke Pak Gunadi. Pak, jadi kalau dilihat di sini, tadi dikatakan
tidak ada. Jadi, ya. Oh, baik. Tadi Ya. oleh Prof Ya, masih jadi ini tersambung. persoalan kerugian keuangan negara itu nggak selesai tentang siapa yang berwenang gitu loh. Tapi menurut saya ya inilah akhirnya kan sudah majelis hakim menilai kan tentang adanya kerugian keuangan negara, maka ini menurut saya menjadi potensi untuk dilakukan upaya hukum berikutnya lah, ya banding nanti gitu ya. Baik, tapi Prof, jadi bagaimana ya Prof? Kita nggak ada kepastian. Sementara kalau tadi Anda juga sempat sebutkan ada business judgment rule, tapi tampaknya direksi BUMN tidak memiliki perlindungan business judgment rule seperti direksi korporasi swasta nih jadinya. Takut jadinya kalau lihat kasus-kasus sebelumnya. Iya makanya sebenarnya kan payung hukum kita sudah jelas gitu ya, supaya direksi itu kreatif kan. Kalau direksi itu dikit-dikit dijerat hukum, maka dia nggak berani melakukan apa-apa, termasuk melakukan aksi korporasi. Tetapi dalam prakteknya batasan antara business judgment rule dengan melawan hukum itu tidak jelas gitu loh. Ya itulah yang menjadi persoalan yang paling serius. Pada satu sisi ini adalah BJR, tapi pada sisi yang lain dianggap telah mengandung unsur melawan hukum. Yang mesti beresin akhirnya kan siapa kalau kembali nggak jelas begini, Prof? Yang mesti beresin siapa? Ya, menurut saya diberesin melalui sebuah regulasi, termasuk bagaimana undang-undang KPK ya untuk memperjelas ya, masuk undang-undang tindak pidana korupsi ya, supaya kemudian memiliki kejelasan dalam konteks penegakan hukum kita itu, bahwa menjadi tidak adil juga kan ketika kemudian memperkaya orang lain atau korporasi, sementara diri sendiri tidak mendapatkan apa-apa, tapi harus menanggung beban dan tanggung jawab tadi itu, dan itu yang sering terjadi gitu loh. Maka harus ada momentum yang baik untuk melakukan sebuah revisi terhadap undang-undang tindak pidana korupsi tentunya, dan termasuk juga misalnya undang-undang perizinan terbatas itu memberikan batasan yang jelas tentang kualifikasi dari BJR, termasuk juga putusan MK. Putusan MK dulu itu kan hanya mengatakan bahwa keuangan BUMN itu adalah keuangan negara yang dikelola dengan BJR gitu loh. Nah itu turunannya bagaimana gitu kan, itu nggak jelas juga gitu. Pada satu sisi MK itu pengen ya menyelamatkan uang negara berupa uang yang ada di BUMN, tapi pada sisi yang lain MK juga berkepentingan bagaimana BUMN itu lincah gitu loh, bagaimana memiliki produktivitas, tetapi dalam praktek penegakan hukum tidak ada standar yang jelas. Itu yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian itu. Menurut Anda Prof, sebelum saya ini ya, nanti kita ada satu berita lagi, apakah ini celah yang sengaja dibiarkan terbuka untuk mudah untuk mengkriminalisasi orang nantinya, atau maksudnya bisa buat alat mengancam dan sebagainya? Ya, menurut saya memang ini kadang-kadang berlindung pada sebuah pasal, sebuah frase, sebuah norma yang perlu penafsiran gitu loh. Sehingga asas tentang lex stricta, lex serta, lex scripta itu nggak terpenuhi gitu. Maka ini menjadi penting ya, bagaimana para penyusun undang-undang itu bahwa norma yang ada dalam sebuah ketentuan yang ada sebuah norma itu harus jelas, pasti dan tegas gitu, sehingga tidak multitafsir dan tidak abu-abu, sehingga berpotensi terjadinya kriminalisasi. Mungkin saja bukan sebuah kesengajaan gitu ya, tetapi bisa saja kemudian ketidaksadaran pasalnya akhirnya berpotensi jadi pasal karet gitu, dan masih banyak ketentuan-ketentuan seperti itu. Apalagi sekarang yang sedang ramai kan undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu ya. Iya, sebelum melanjutkan dialog, kasus korupsi yang bermula dari kebijakan dan inovasi direksi BUMN tidak kali ini saja terjadi ya. Meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, Tom Lembong misalnya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong di saat Tom akan mengajukan banding atas putusan hakim. Lalu sebelumnya ada juga pada pertengahan 2019 mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus korupsi investasi blok BMG. Setelah mendekam di penjara selama 1,5 tahun, Karen dibebaskan karena Mahkamah Agung membebaskannya dari segala tuntutan hukum kasus korupsi ini. Tapi hampir 4 tahun menghirup udara bebas, Karen kembali terjerat kasus korupsi di perusahaan yang sama, Pertamina. Ya. Baik, saya lanjut dialog. Saya ke Pak Gunadi. Pak Gunadi, apakah Anda melihat ada kemiripan antara kasus
Tom Lembong begitu ya, Bu Karen itu dengan kasus Bu Ira ini. Ya, kalau dari sisi kacamata kami, kemiripannya sama dengan kasusnya Bu Karen. Bu Karen ya. Kebetulan untuk kasus Bu Karen, kantor kami juga yang bertindak sebagai kuasa hukumnya. Oh, Ya, jadi ada kemiripan, yaitu masalah aksi korporasi. Begitu. jadi Nah, dari khusus sisi untuk aksi ASDP korporasinya ini, selalu yang salah begitu ya? ya dianggapnya begitu. Karena kalau menurut kami pemahaman tentang kasus ini tidak menyeluruh atau tidak sepenuhnya dipahami oleh majelis hakim. Karena ada beberapa fakta-fakta dan banyak fakta-fakta yang dijelaskan baik oleh saksi maupun ahli tidak dipahami secara utuh. Sehingga pertimbangan majelis hakim itu menjadi tidak lengkap, mengambil sepotong dari keterangan saksi dan ada banyak keterangan-keterangan yang sebenarnya diabaikan. Jadi tidak dimuat sebagai pertimbangan, padahal ini disampaikan oleh saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Jadi, dan juga dikuatkan dengan alat-alat bukti yang lain. Dan yang penting lagi di dalam kasus ini ada satu, yaitu ketua majelis hakim memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Di dalam pertimbangannya beliau menjelaskan bahwa aksi korporasi ini adalah sebuah aksi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan atau bagi SDP dan pada akhirnya juga bagi negara. Dan ini sudah dilakukan dengan sangat hati-hati dan memegang prinsip kehati-hatian yang luar biasa. Direksi ASDP dianggap sebagai suatu direksi yang sangat revolusioner, visioner, melihat peluang bisnis ke depan. Tadi disampaikan bahwa di satu sisi ASDP sebagai perseroan terbatas dituntut untuk memberikan profit, tapi di sisi lain juga harus melaksanakan kegiatan sosialnya sebagai kepentingan tangan dari pemerintah, yaitu untuk melayani masyarakat yang memerlukan sarana penyeberangan untuk daerah-daerah terpencil. Dan dalam melakukan aksi korporasi ini, menurut pertimbangan majelis hakim yang beda pendapat, itu semua sudah dilakukan secara benar. Tidak ada satu ketentuan pun yang dilanggar. Bahkan didukung oleh 7 konsultan besar untuk bisa melakukan kajian-kajian sebagai dasar untuk direksi mengambil keputusan aksi korporasi ini. Nah, Jadi, kalau dianggapnya, Ibu Ira dianggapnya bahwa memberi keuntungan bagi PT JN atau pemilik PT JN itu apakah itu Anda setuju di situ? Bisa menerima? Sangat tidak setuju. Karena dasar pertimbangan memberikan keuntungan, jadi PT JN itu kan pemilik sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri penyeberangan. Dia mempunyai 53 kapal. Dan setelah diakuisisi, kapalnya kan beralih menjadi kapal milik Jembatan Nusantara atau JN baru yang pemegang saham mayoritasnya adalah ASDP. Jadi pemilik lama yang dianggap sebagai penerima manfaat atau menerima keuntungan itu memang dia menerima pembayaran, tapi di satu sisi 53 kapalnya kan beralih ke pemilikannya. Ya. Jadi kalau dianggap sebagai keuntungan itu kurang tepat. Baik. Mengapa ini menjadi pertimbangan hakim? Karena mereka menganggap dasar perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor internal KPK tadi itu mendasarkan penilaiannya pada akademisi ITS yang menilai kapal secara berbeda. Sebagai contoh ini, di dalam fakta persidangan terungkap bahwa sebuah kapal yang masih laik laut, laik berlayar, dan beroperasi menghasilkan pendapatan. Dalam 3 tahun itu 2,1 triliun. Dianggap sebagai kapal yang sudah tua dan dianggap sebagai scrap atau bangkai. Sehingga dihitungnya, harga kapal dihitung seperti besi baja kiloan, besi tua. Tidak dinilai sebagai satu alat produksi yang bergerak. Padahal masih bisa berfungsi ya. Padahal berfungsi, beroperasi, dan memberikan pendapatan 600 miliar per tahun. Wow. Ini fakta yang terungkap di persidangan. Baik. Itu diabaikan, tidak dipertimbangkan. Nah itu dia. Ini saya coba kembali ke Prof. Suparji lagi, Prof. Jadi gimana, Prof? Ini apa bedanya dan bagaimana hakim bisa membedakan antara ini jadi merugikan negara sebagai akibat bisnis dengan merugikan negara sebagai akibat tindak pidana gitu? Karena ini kan aksi korporasi. Ya, sebetulnya kan
dalam konteks sebuah korporasi kan menjadi salah satu tuntutan dia melakukan investasi kan, yang kemudian sering dikenal dengan aksi korporasi misalnya. Maka dalam konteks ini tentunya ya kadangkala mengandung unsur tentang resiko bisnis gitu. Nah, ketika resiko bisnis itu selalu dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara, itulah yang akhirnya sebetulnya tidak tepat secara normatif, secara teoritis. Karena apa? Bahwa yang namanya investasi bisa untung, bisa kemudian bisa rugi. Maka Betul. ketika yang terjadi adalah adanya sebuah kerugian, tetapi tidak adanya satu unsur melawan hukum, tidak adanya unsur mens rea, maka mestinya tidak ada pertanggungjawaban dalam konteks pidana. Maka ya hakim mestinya harus jeli, karena kalau seperti ini jadi jurisprudensi, jadi presiden yang nggak baik, maka ya menyebabkan para pimpinan-pimpinan perusahaan itu tidak berani melakukan apa-apa. Mereka akan ada dalam zona nyaman saja karena ada dilema tentang punishment judgment rule dan dengan jeratan tindak pidana korupsi. Maka untuk itu menurut saya bahwa ini mestinya aparat penegak hukum itu lebih pada kontekstual gitu ya, lebih pada progresif tentang apa yang dilakukan oleh misalnya direksi sebuah perusahaan dalam konteks melakukan tindakan-tindakan, dan ketika adanya kerugian itu yang paling utama ada nggak tentang niat jahatnya, ada nggak tentang adanya unsur melawan hukumnya gitu loh. Wah, jangan sampai kemudian dengan justifikasi tentang kerugian tadi itu selalu kemudian ditransformasi menjadi sebuah tindak pidana korupsi. Jadi batasannya menurut saya yang lebih firm adalah bagaimana unsur niat jahatnya dan unsur melawan hukumnya gitu loh. Jangan unsur kerugian negara selalu yang ditonjolkan gitu. Kalau kemudian tadi mencermati bahwa pada dasarnya tindakan sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kemudian negara juga mengalami sebuah keuntungan gitu kan. Dan ketika ada orang lain diuntungkan, ya jangan dijerat dengan tindak pidana korupsi gitu Mas ya. Baik, jadi memang kalau kita lihat bahwa undang-undangnya tadi ternyata tidak mengakomodir, artinya tidak jelas sama sekali, berarti memang andalannya akhirnya harus kembali kepada hati nuraninya atau keyakinan dari hakim begitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Prof. Suparji dan juga Pak Gunadi, terima kasih sudah berbagi bersama kami dan semoga yang terbaik juga untuk semuanya dan juga tentunya kepastian hukum harus terjadi di negeri ini. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat sore.